kasih Tuhan, kalau kita tahu ada kasih Tuhan buat hidup kita, kasih Tuhan itu menyembuhkan luka-luka di batin kita. Setiap goresan-goresan luka di dalam hati kita dipulihkan oleh kasih Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini biarlah Tuhan kembali melawat kita lewat firman Tuhan, menjamah kita lewat kebenarannya, memerdekakan kita untuk kita terus berani mendekat kepadanya. Karena beberapa orang saya perhatikan ada yang takut-takut ketika mau doa, ada yang merasa nggak layak ketika mau doa, ada yang merasa segan datang kepada Tuhan karena mereka seringkali memiliki pikiran yang salah tentang Tuhan. Berpikir bahwa Tuhan itu pemarah, Tuhan itu pendendam, Tuhan itu hitung-hitungan, Tuhan itu tidak menerima semua orang yang datang kepadanya, hanya orang-orang yang mungkin dianggap layak, dianggap berkenan yang boleh datang kepadanya. Ini pikiran-pikiran yang salah, seolah-olah Allah itu bukan kasih, Allah itu Allah yang pemarah, yang penuh, yang gak bisa sembarang orang boleh mendekat kepadanya. Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 bahwa Allah kita adalah kasih. Bahkan di dalam Ibrani 4 ayat 16, datanglah dengan berani ke tahta, dalam teks bahasa lain, kebaikan hati Allah. Allah kita Allah yang baik, Allah yang menerima kita ketika kita mau datang kepadanya. Allah kita adalah kasih, dan kasih Allah itu menyenangkan hati kita. Alkitab berkata Efesus 2 ayat 14, di kalimat yang pertama dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita. Mengenal kasih Tuhan, mengenal Tuhan yang adalah kasih, memberi damai sejahtera, melepaskan semua kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kita. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, berlimpah dengan kasih. Dan waktu kita tahu kasih-Nya, itu menenangkan hati kita, itu menyenangkan hati kita, memberi damai sejahtera. Bahkan di tengah tantangan, di tengah masalah, kalau kita tahu kita punya Allah yang mengasihi kita, kita tahu bahwa kasih Allah ada buat kita, itu memberi damai sejahtera. Ingat ketika murid-murid ada di perahu yang sama bersama dengan Yesus, di Markus 4 kisahnya, ada di ayat 35 sampai 41. Di tengah perjalanan ada angin badai, ombak yang besar. Kemudian murid-murid ketakutan membangunkan Yesus dan berkata, Guru, kau tidak peduli kalau kami binasa. Tapi mereka berjalan satu perahu bersama dengan Yesus yang adalah Allah sendiri, yang adalah kasih. Dan Yesus kemudian bangun menghardik angin dan badai itu. Dan Yesus berkata, diam. Lalu Alkitab berkata, maka laut itu menjadi teduh sekali. Waktu kita tahu bahwa ada kasih Tuhan bersama kita, itu membuat hati kita menjadi teduh sekali. Sekalipun ada di tengah lautan, di tengah badai. Jadi kita perlu tahu Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, bukan Allah yang pemarah, Allah yang tidak menerima semua orang. Allah itu Allah yang menerimamu apa adanya. Beberapa waktu kita bahas, tapi Dia memang tidak membiarkan kita ketika kita datang padanya apa adanya. Dia mengubah kita jadi lebih baik. Tapi Dia Allah yang penuh kasih, yang mau menerimamu. Jadi siapapun yang menyaksikan Morning with the Word di pagi ini, di tengah badai, tantangan, masalah yang kau hadapi, tangan Tuhan terbuka bagimu. Dia Allah yang adalah kasih, yang mau memberi damai sejahtera. Kasih Allah menyenangkan hati kita. Dan kalau kita tahu kasih Allah, kasih Tuhan tersedia buat kita, itu menyembuhkan jiwa kita. Yesaya 42 ayat 3 dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tuhan menyentuh luka-luka terdalam yang ada di hati kita, di jiwa kita. Tuhan memulihkan, bukan mengabaikan.
Tuhan menyembuhkan, bukan membiarkan hati yang terluka. Ingat, ada wanita yang berdosa yang datang ke rumah Simon ketika Yesus juga ada di situ. Dan dia adalah orang yang ditolong Tuhan, pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan. Dia datang ke situ, dia bawa minyak narwastu yang mahal. Dan dia pecahkan buli-buli minyak itu di kaki Yesus. Dan kemudian murid Yesus berkata, untuk apa pemborosan yang besar ini? Kemudian Yesus berkata, jika ada dua orang, yang satu dosanya banyak, yang satu dosanya sedikit, yang dua-dua diampuni dosanya, mana yang paling mengucap syukur? Kemudian murid Yesus berkata, ya yang dosanya paling banyak, yang banyak mengucap syukur. Lalu Yesus berkata di dalam Lukas 7 ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Apa yang dia lakukan? Dia mempersembahkan semua kepada Tuhan, karena dia merasa dosanya yang banyak itu diampuni. Kasih Tuhan menyegarkan, memulihkan luka-luka batin. Wanita ini wanita berdosa yang martabatnya dipulihkan oleh Yesus, sehingga dia begitu mengucap syukur, dia mempersembahkan korban yang besar. Kasih Tuhan memulihkan jiwanya. Tadi kasih Tuhan yang pertama menyenangkan hati, memberi damai sejahtera. Allah adalah kasih, Allah memberi damai sejahtera. Kasih Tuhan, kalau kita tahu ada kasih Tuhan buat hidup kita, kasih Tuhan itu menyembuhkan luka-luka di batin kita. Setiap goresan-goresan luka di dalam hati kita dipulihkan oleh kasih Tuhan. Dan yang berikutnya, kasih Tuhan melepaskan kita dari rasa bersalah yang bisa terus-menerus ada di hidup kita. Alkitab berkata, Ibrani 8 ayat 12, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jangan takut datang pada Tuhan. Ceritakan apa yang jadi kelemahanmu, kekuranganmu. Datang pada Tuhan. Tuhan tidak menghina kekuranganmu. Tuhan tidak meremehkan apa yang jadi kesalahanmu. Tuhan menaruh belas kasihan kepada kamu. Tuhan menaruh belas kasihan kepada kesalahanmu. Tuhan tahu kamu gak sanggup, gak mampu, dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru untuk kamu bisa melangkah lebih jauh, untuk kamu menang atas kegagalan yang terjadi di hari yang lalu. Tuhan kasih kesempatan lagi untuk kau membuktikan bahwa bersama Tuhan beda. Bersama kekuatanmu sendiri kau gagal, bersama Tuhan kau bisa. Ingat Petrus, ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi waktu Yesus bangkit dari kematian dan menjumpai murid-murid di laut Tiberias, kalau kita baca di Yohanes 21, Yesus meeting berdua dengan seorang murid. Siapa itu? Ya, Petrus yang menyangkal 3 kali. Dan Yesus memberi pertanyaan 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kasih Tuhan membuat kita melupakan atau dibebaskan dari rasa bersalah. Waktu Petrus bincang-bincang dengan Yesus saat itu, saya percaya mungkin Petrus bilang, kenapa aku yang dipercaya menggembalakan domba-domba? Aku kemarin baru nyangkal. Dan Tuhan sepertinya, udahlah, yang lalu udah berlalu, gak perlu merasa bersalah. Tuhan tidak bertanya sekali, 2 kali, 3 kali. Bahkan di kali yang ketiga, Petrus menangis, meneteskan air mata. Tuhan, kau tahu kekuatanku terbatas, tapi aku mengasihimu. Dan Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Sejak hari itu, Petrus justru dahsyat luar biasa dalam hal perbuatannya. Bahkan sampai di satu momen kesempatan dia bisa lari untuk menyangkal Yesus, tapi dia tidak lari ketika dia dikepung dan kemudian dia harus menyangkal Yesus. Dia memilih untuk tidak menyangkal Yesus. Dan akhirnya dia harus disalib, dan dia meminta untuk disalib terbalik. Petrus mendapat kesempatan yang sama, tapi kali ini dia tidak menyangkal Yesus. Dia sanggup untuk setia. Kasih Tuhan membuat kita bebas dari rasa bersalah.
Jadi apa yang kita perlu dalam hidup kita hari-hari ini? Agar kita tenang, agar jiwa kita juga sembuh pulih, luka batin kita sembuh pulih, agar kita bebas dari rasa bersalah yang menghantui, yang mengejar kita, supaya kita bisa melangkah untuk berkat Tuhan yang lebih hebat, lebih dahsyat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tidak nengok ke belakang terus-menerus. Tidak ada yang lain selain kita paham bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang pendendam. Tuhan kita bukan Tuhan yang pemarah. Tuhan kita bukan Tuhan yang membatasi orang-orang untuk datang kepadanya. Tuhan kita adalah kasih. Yesus kita adalah kasih. Dan kasih itu sekarang lewat Morning with the Word di pagi ini sedang datang ke hatimu, ke hidupmu, dan memberimu damai sejahtera, menyembuhkan luka-luka di batinmu, dan melepaskan engkau dari rasa bersalah. Mari kita bersyukur buat renungan pagi ini, kita doa. Betapa hebat, betapa dahsyat kasih Tuhan terhadap kami. Kami bersyukur kasih-Mu besar buat kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Kami mengerti apa yang kami perlukan untuk kami menerima damai sejahtera, untuk luka batin kami sembuh, untuk juga kami bebas dari rasa bersalah, supaya kami bisa melangkah lebih jauh. Kami mengerti Allah adalah kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang beban berat diberi kelegaan. Doa-doa harapan Tuhan kabulkan. Sepanjang hari ini ada berkat Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Allah adalah kasih dan kasih-Nya ada di hidup saya. Itu yang memberkati, itu yang menguatkan, menyegarkan saya. Jika itu jadi responmu, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Jangan lupa respon di kolom komentar. Dan bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!